Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah senantiasa bersama dengan orang-orang yang benar. Orang yang benar mereka ahlul khair, pencinta ilmu, perindu surga, ahli ibadah, ahli taat, ahli taubat, ahli syukur, ahli sabar, ahli Quran, ahli silaturahmi, ahli kebaikan. Semoga kita pun termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat Allah teramat banyak, pasti kita tak mampu untuk menghitungnya. Yang tak terasa kita sudah di tahun 1446 Hijriah. Tepatnya hari ini tanggal 5 atau tanggal 6? Tanggal 5 Muharram. Alhamdulillah. Ya, kita sudah melalui hari-hari emas ibadah di bulan Zulhijjah, khususnya 10 hari pertama di bulan Zulhijjah sudah lewat. Semoga kita mendapatkan pahala yang berlimpah, dimasukkan ke dalam golongan insan yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Amalannya banyak sudah kita lakukan: puasa, zikir, tilawah Al-Quran, sedekah, silaturahmi, bahkan puncaknya kita berkurban. Semua kurban? Alhamdulillah, pahalanya berlimpah dan sudah dikaji tentang kaifiat dan faidah berkurban. Begitu juga bagi saudara kita yang sudah pulang ke tanah air karena selesai menunaikan ibadah haji. Semoga mereka termasuk orang-orang yang meraih gelar haji mabrur. Amin. Dan kita yang belum, Allah berikan keluasan rezeki, kesempatan, kemudahan sehingga bisa menunaikan juga ibadah haji atau umroh di tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Baik ya mas sekalian. Ini kalau ngomongin Muharram banyak kisi-kisinya. Muharram disebut sebagai bulan keramat. Tapi juga Ramadan yang lalu kemarin amalannya dilanjutkan ya. Nah, Ramadan kan kita lanjutin nih sebenarnya amalannya nih, yaitu tetap puasa di bulan Muharram. Saya yakin dapat kajian sudah puasa-puasa di bulan Muharram. Tanggalnya kalau bisa 9, 10, 11. Itu kalau bisa. Paling tidak tanggal 10. Kalau ingin menyelisihi orang Yahudi 9, 10 atau 10, 11. Intinya itu merupakan amalan yang utama di bulan Muharram, karena Muharram sebenarnya dikatakan sebagai Syahrullah Al-Muharram. Tapi hari ini saya ingin meluaskan momen Muharram sebagai momentum untuk kita mengambil tema hijrah seumur hidup. Nah, hijrah itu seumur hidup, bukan sementara, bukan sesaat. Kenapa? Hijrah itu tidak terputus selama taubat masih diterima. Selama taubat masih diterima, kita masih bisa hijrah. Kapan berakhirnya taubat? Saat terbitnya matahari dari arah barat. Apabila telah terbit dari arah barat, ditutuplah setiap hati dengan apa yang ada di dalamnya, termasuk taubat. Begitu juga hijrahnya berakhir. Jadi jamaah sekalian, kita hijrahnya seumur hidup.
Apa landasan hadisnya? Landasan hadisnya adalah hadis Bukhari yang Rasul mengatakan wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apapun yang dilarang Allah. Selama kita hidup pasti ada larangan-larangannya. Maka itu kita hindari. Berarti kita hijrahnya seumur hidup. Begitu jamaah sekalian. Mari kita luruskan niat. Karena Allah kita bertemu. Karena ukhuwah jangan berpisah. Semangat hadir di majelis ilmu. Semoga Allah turunkan berkah. Amin ya rabbal alamin. Nah kalau ada yang nanya, Ustaz, apa sih keutamaan hijrah? Keutamaannya banyak. Pertama, Allah berfirman di Quran surat Al-Baqarah surat 2 218. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Artinya sesungguhnya orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi yang berhijrah akan dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman kalau ngomongin hijrah di bulan Muharram ini orang sering mengaitkan dengan apa, Pak? Bulan Suro. Faktanya sampai sekarang masih belum hijrah juga ya. Di komunitas tertentu, di kampung tertentu kalau datang bulan Muharram, mereka tidak berani menikahkan anaknya. Bangun rumah, meresmikan gedung, apalagi ngunduh mantu. Mereka mengatakan kalau bulan Suro itu bulan keramat. Kalau melanggar nanti dapat musibah. Padahal Al-Quran menjelaskan kepada kita, yaitu Quran surat At-Taubah surat 9 ayat 36. Inna iddatasyhuri indallahi itsna asyara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyimu fala tadzlimu fihinna anfusakum. Dalam setahun ada 12 bulan. 4 bulannya bulan haram. Di hadis dijelaskan nama 4 bulan itu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. 3 bulan berurutan. Berarti bulan haram bulan suci. Nah kalau ditanya nikah itu suci atau kotor? Suci. Maka nikah di bulan Muharram elok nian. Rancak bana keci orang awak. Saya pisan kata orang Sunda, api tenan kata orang Jawa, cakep banget kata orang Betawi, very good kata teman-teman ABC. Ya, jadi jangan bilang nikah di bulan Muharram nanti bawa sial. Oh enggak, itu di kampung ya, kampung sono gitu. Tapi saya lihat sih undangan besok hari Sabtu dan Ahad ada yang nikah nih. Jadi alhamdulillah. Begitu teman-teman sekalian. Jadi jangan nganggap sebagai bulan keramat, tapi bulan suci. Amal soleh dilakukan pahalanya berlipat ganda, amal salah yang dilakukan menuai dosa yang besar. Gitu. Ya, jadi kembali pada keutamaan hijrah adalah satu, Allah akan memberikan rahmat. Rahmat itu kasih sayang Allah. Yang kedua, yang benar-benar hijrah nih, keutamanya adalah Allah berikan kepada mereka yaitu naik derajat. Derajatnya dinaikkan di sisi Allah. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallahi wa ulaika humul faizun.
orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta, benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Allah meninggikan derajatnya dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan atau keuntungan. Jadi hijrah ya. Kemudian yang ketiga, ini keutamaannya dahsyat nih bagi orang yang masih ragu dengan berhijrah, meninggalkan perkara-perkara syubhat. Ambil ini ayatnya, yaitu Quran surat An-Nisa surat 4 ayat 100. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Tapi masih belum hijrah juga. Apa faktanya? Masih terlibat pinjol dan judol. Bahkan pelakunya justru yang berwajib. Bagaimana ini coba? Bagaimana bisa membasmi judi online kalau begitu? Padahal ya gampang logika. Judi itu menang belum tentu. Kalah pasti. Udah pasti. Kalau pemenang dapatnya apa? Dosa, bukan berkah. Tapi itulah syaitan menggelincirkan manusia. Yang paling banyak terkena imbas judi online, menengah atas atau menengah bawah? Menengah bawah. Yang gocengan, yang cebanan, yang cepean gitu loh. Habis. Akibatnya apa? Bertumpuk hutang. Akhirnya terlibat pinjol. Dampaknya derita dalam keluarganya, masyarakat. Jadi belum hijrah itu. Nah kemudian keutamaan hijrah yang berikutnya adalah, Masya Allah, orang yang hijrah itu akan mendapat surga. Nah itu yang mahal itu ya. Walladzina hajaru fi sabilillahi tsumma qutilu aw matu yarzuqannahumullahu rizqan hasanan wa innallaha lahuwa khairur raziqin. Dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah kemudian mereka dibunuh atau mati, benar-benar Allah akan berikan pada mereka rezeki yang baik. Apa rezeki yang terbaik? Surga. Dan sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Quran surat Al-Hajj surat yang ke-22 ayatnya di nomor 58. Nah jamaah sekalian, jadi kita ngomongin hijrah ini. Hijrah yang dimaksud itu bukan semata hijrah tempat. Kalau hijrah tempat sih kemanapun kita pindah, intikal, kondisinya belum tentu jauh berbeda. Apakah ada jaminan kalau kita pindah ke satu tempat, kondisi lingkungannya lebih baik? Belum tentu. Ya memang inginnya begitu ya. Pindah ke satu komunitas, penduduknya, warganya semua muslim. Pengennya begitu. Tapi di mana itu? Kalaupun ada, tempat itu sudah penuh. Kalaupun ingin kita take over, sangat mahal. Nah itu baru namanya hijrah makani, hijrah tempat. Sementara hijrah yang sesungguhnya adalah ketika seseorang itu berubah, pindah dari satu keadaan buruk menjadi lebih baik. Namanya mendekatkan diri kepada Allah. Itu baru hijrah yang sebenarnya. Maka dikatakan hijrah maknawi. Nah itu dia baru hijrah yang sesungguhnya. Jadi dimanapun kita berada, tidak akan menjadi masalah karena kita sudah hijrah maknawi, yaitu menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi hijrahnya zaman Rasulullah itu memang pindah dari Mekah ke Madinah karena apa? Mekah waktu itu kondisinya masyarakatnya penuh dengan kesyirikan. Ke Madinah. Nah kita hari ini mau hijrah kemana? Sudah enak tinggal di Basmol katanya. Alhamdulillah.
Tinggal di mana lagi? Sang Hyang. Kata Pak Soekarni. Tinggal di mana lagi, Pak? Perumnas 2. Walaupun tiap tahun kena banjir. Nggak apa-apa. Yang penting kita makin baik pribadinya. Bukan sekedar pindah tempat. Nah, jamaah sekalian, jadi kita pengen benar-benar hijrah kita seumur hidup. Bagaimana caranya? Pertama adalah mulai kita meluruskan niat. Innamal a'malu binniyat. Semua amal tergantung niatnya. Bahkan kita sudah berikrar, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku kemarin waktu kurban sembelihanku, yang hajiku, yang besok Sabtu Ahad nikahku, itu kan ibadah. Terus hidup dan matiku semua aku persembahkan untuk Allah Rabb semesta alam. Ini kita ringkas ya, karena waktu kita yang terbatas. Kemudian yang kedua, meninggalkan maksiat, baru namanya hijrah. STMJ. Apa STMJ, Pak? Lanjutannya apa? STMJ yang benar ini. Sholat tahajud malam Jumat. Nah, itu STMJ itu. Atau yang lainnya STMJ, sunnah tunaikan, maksiat jauhkan. Jangan STMJ yang sono, sholat terus maksiat juga, bukan itu. Kemudian yang ketiga, menguatkan tekad untuk menjadi lebih baik, punya azam. Man kana yaumuhu khairun min amsi wa huwa rabihun. Siapa yang hari ini lebih baik dibandingkan kemarin, dialah orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu kamitsli amsihi wa huwa khasirun. Orang yang hari ini sama dengan kemarin, sebenarnya dia masih rugi. Apalagi man kana yaumuhu syarrun min amsihi wa huwa mal'unun. Orang yang hari ini lebih buruk dibandingkan kemarin, dialah orang yang celaka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi mesti punya tekad. Kemudian yang keempat, agar kita bisa istiqomah dalam berhijrah itu adalah dengan cara menciptakan, boleh juga membentuk, boleh juga mencari lingkungan bergaul yang baik. Yaitu kita bersahabat dengan orang-orang soleh. Saya melihat di majelis ilmu ini semua orang-orang soleh ini. Amin ya robbal alamin. Tahu kan nikmatnya bersahabat dengan orang-orang soleh? Masih ingat nggak? Saya sampaikan lagi syairnya nih. Komunikasi lewat udara, walau dengan media WA. Bersahabatlah lillahi ta'ala, agar kelak kita sehidup surga. Begitu. Surga yang mana? Surga Aden. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Surga Aden yang masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh. Semoga kita termasuk orang-orang yang soleh. Amin. Siapa lagi? Orang tua kita, pasangan hidup kita dan istri kita, juga anak keturunan kita. Di setiap pintu surga, malaikat mengucapkan kalimat yang membuat kita tenang, tentram, kalimat cinta. Selamat sejahtera atas kesabaranmu, inilah akhir kesudahannya, engkau menjadi penduduk surga. Maka kita bermohon kelak kita semua termasuk sehidup sesurga. Kata siapa? Kata kita lah, jangan kata ustaz saja. Nah ya, jadi Allah berfirman di Al-Quran supaya kita membentuk, menciptakan, mengkondisikan lingkungan yang baik dengan orang-orang soleh. Qurannya surat At-Taubah, surat 9, ayat di nomor 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin.
Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah selalu bersama dengan orang-orang yang benar. Kemudian yang kelima, agar kita istiqomah dalam berhijrah, yaitu menambah bekal lewat majelis ilmu. Nah, ini dia. Majelis ilmu itu kan taman surga. Malaikat mengepakkan sayapnya, mendoakan untuk kita masuk ke dalam masjid, sudah dapat clue. Apa clue-nya? Allah mencintai orang-orang yang ingin membersihkan dirinya. Berarti para pencinta ilmu di majelis ilmu insya Allah mendapatkan ampunan. Ayatnya mana Ustaz? Quran surat At-Taubah juga. Surat 9 ayat 108. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di dalam masjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan dirinya. Allah cinta, Allah senang dengan orang-orang yang membersihkan diri. Nah, jadi bahagialah ketika kita berada di majelis ilmu. Teman-teman sekalian, pencinta ilmu pintu surga, ini diantaranya 5 cara untuk kita istiqomah dalam berhijrah. Bahwa berhijrah itu bukan sementara, bukan sesaat, tapi seumur hidup. Atau seumur hidup kita berhijrah. Semoga amalan yang kita lakukan sejak bulan Ramadan ya, kemudian setelah itu ketemu Syawal, itu isinya puasa semua itu. Ramadan juga Syawal, nah, juga puasa ya. Ramadan, Syawal itu juga puasa. Kemudian Zulqa'dah juga puasa, Zulhijjah juga puasa. Ketemu sekarang Muharram juga puasa. Jangan sampai terlewatkan puasa sebagai ekspresi betul-betul kita ingin berhijrah di jalan Allah. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan jangan pernah berhenti. Do your best, lakukan yang terbaik sebab kita tidak tahu apa yang terjadi esok pagi. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidaklah ada seorang pun yang tahu dengan pasti apa yang akan dia lakukan esok pagi. Tak pula ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Maka di bulan Muharram ini titik balik bagi kehidupan kita di tahun baru Islam ini, hidup kita semoga semakin membaik. Doa kita sederhana saja, ya Allah berilah aku umur yang Engkau berkahi. Amin ya Rabbal alamin. Umur diberkahi itu banyak amal kebaikannya, insya Allah. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.